Jangan lupa di-subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih. Ya, halo semuanya, selamat datang di YouTube channel Arif Toyota Surabaya. Tentunya bersama saya Arif dari Auto 2000 Wiyung Surabaya. Dan kita lihat di sebelah saya ada Toyota Rise, mobil yang sedang viral saat ini di mana-mana di sosial media juga. Sekedar info saja, Toyota Rise ini merupakan SUV compact yang lebih dahulu diluncurkan di Jepang pada saat akhir 2019. Dan semenjak kemunculannya itu, Toyota Rise menjadi booming, menjadi mobil bestseller kedua setelah Toyota Yaris. Dan saat ini, pada saat tepatnya ulang tahun Toyota Indonesia ke-50, Toyota Rise ini diluncurkan di Indonesia. Nah, apa sih yang menyebabkan Toyota Rise ini begitu laris dan begitu diminati oleh pelanggan Toyota? Bersama saya Arif, inilah dia Toyota Rise. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan Toyota Rise ini dari 4 poin. Yang pertama adalah dari desain eksterior, kemudian dari kenyamanan di dalam ruang kabin, yang ketiga dari fitur safety yang ada di mobil ini, dan yang terakhir adalah dari performa mesin yang ada di mobil Toyota Rise ini. Nah, Toyota Rise ini ada beberapa pilihan tipe ya, yaitu pilihannya adalah pertama kali 1000 cc tetapi dengan turbo, ada tipe G dengan pilihan transmisi manual dan automatic. Kemudian juga tipe GR Sport. Nah, tipe GR Sport, kemudian juga ada tipe GR Sport with TSS dengan Toyota Safety Sense yang lebih aman untuk fitur safety-nya. Sedangkan untuk tipe GR Sport, ini hanya ada pilihan transmisi automatic. Selain Toyota Rise dengan mesin 1000 cc turbo, di semester 2 tahun ini, Toyota juga akan mengeluarkan Toyota Rise dengan mesin 1200 cc tanpa turbo, guys. Di semua tipe ada pilihannya dual tone seperti ini, atasnya hitam dan di bawahnya ada warna silver seperti di sebelah saya ini, dan juga ada pilihan warna yang lainnya ya. Nanti akan saya tampilkan pilihan warnanya apa saja. Kemudian juga untuk harga mobil ini berkisar mulai dari 229 juta sampai dengan 270 jutaan sekian. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan tampilan dari eksterior yang ada di bagian depan Toyota Rise ini. Nah, kita lihat di bagian depan, Toyota Rise ini memiliki desain yang sangat agresif ya, ciri khas sebuah mobil compact SUV. Nah, di sini desain grillnya membentuk desain trapezoidal dengan lampu utama sudah LED, dan karena ini tipe GR Sport ya, ini di sini lampu sennya dia sudah sekuensial. Jadi pada saat lampunya nyala, ini dia akan berjalan seperti ini. Kemudian di bagian bawah, di sini sudah ada lampu DRL LED dengan lampu kabut atau lampu fog lamp untuk membantu penerangan pada saat kondisi jalanan hujan ataupun berkabut. Kemudian untuk tipe GR Sport di sini mendapatkan body kit ya, body kit dengan tampilan yang lebih sporty. Nah, kemudian saya juga akan menjelaskan kenapa Toyota Rise ini mendapatkan istilah GR Sport. Kebanyakan mobil Toyota kan istilahnya TRD ya, TRD Sportivo, kayak Yaris, kayak Rush. Nah, jadi dari Toyota sendiri sepertinya ingin mempopulerkan istilah GR Sport, karena untuk GR itu berasal dari singkatan dari Gazoo Racing, divisi balap Toyota yang biasa dipakai untuk ajang kejuaraan balap. Nah, cuma istilah GR Sport di belakang mobil ini menandakan mobil ini mendapatkan variasi atau aksesoris yang berkesan supaya dia lebih sporty. Beda dengan penyebutan istilah GR yang ada di depan mobil ya. Contoh misalkan kayak GR Supra atau GR Yaris, itu adalah mobil yang benar-benar didesain oleh Toyota untuk ajang balap. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan bahas pada bagian samping. Oke, lanjut di bagian samping. Ya, kita lihat teman-teman di sini ada emblem turbo, karena ini adalah menggunakan
mesin turbo. Kemudian di bagian bodi bagian samping, di sini ada over fender, kemudian juga ada bannya di sini. Bannya karena ini tipe GR menggunakan velg ukuran ring 17 dengan profil ban 205/60. Nah, kita lihat di sini warnanya hitam gelap seperti ini ya. Karena ini untuk membedakan tipe GR dengan yang tipe G. Kemudian kita lihat di bagian samping di sini, ini dapat spion dengan warna hitam. Dan ini juga sudah ada lampu ratingnya. Ini sudah auto retractable ya. Jadi kalau kita mau ngunci, ini dia otomatis nutup sendiri. Nah, pada saat kita buka, nah dia juga sudah buka sendiri. Jadi keren banget teman-teman. Kemudian di sini juga di bagian samping, sini dapat set body kit bagian samping. Kemudian juga di sini ada stiker berwarna hitam dengan stiker bertuliskan GR. Kemudian di bagian atas juga di sini sudah dapat talang air dengan kaca depan dan belakang. Di sini ada blackout center mirror sehingga mengesankan mobil ini kacanya menyatu ya. Kemudian juga di bagian belakang sini juga sama, ada over fender juga dengan ukuran ban juga sama seperti yang ada di depan. Kemudian di bagian samping sini desain kacanya ini juga seperti menyatu ke belakang sini ya. Pada bagian belakang kita lihat tadi di sini ada shark fin antena dan juga rear spoiler with high mount stop lamp. Ini membantu penerangan ya, atau pada saat kita sedang melakukan pengereman ada posisi mobil yang lebih tinggi, misalkan truk seperti itu kan tidak bisa melihat bagian bawah. Jadi ini supaya memberikan sinyal kepada pengendara lain yang ada di belakang kita. Kemudian lampunya di sini sudah LED teman-teman ya. Dengan ini lampunya menyatu dengan garnish yang ada di belakang sini sehingga antara kanan dan kiri ini seolah-olah menyatu. Di sini ada emblem Toyota, kemudian di sini juga sudah dapat rear wiper, tetapi di sini belum ada defogger untuk menghilangkan embun kaca. Di bagian sini ada kamera parkir. Ini sangat membantu kita pada saat kita melakukan parkir ya tentunya. Kemudian di sini ada emblem bertuliskan RISE dan juga logo anniversary 50 tahun Toyota Indonesia. Di sebelah sini ada logo GR Sport. Kemudian di bagian bumper bawah di sini juga ada tambahan sensor parkir dengan aksen ini berwarna hitam doff. Kemudian juga dia sudah dapat body kit di bagian belakang sehingga tampilannya lebih sporty. Selanjutnya yang mau saya bahas adalah dari bagasi. Nah, kita buka ya di sini ya. Oke. Nah, ini bagasinya teman-teman ya. Jadi di bagasinya ini cukup luas ya di sini. Kemudian di sini ada partisi untuk memisahkan penglihatan antara bagasi dan juga bagian atas supaya tidak mudah terlihat. Dan ini fleksibel banget. Ini bisa dilipat. Nah, bisa dilipat seperti ini. Sehingga kita simpan. Jadi lebih kompak. Nah, untuk bagasi sendiri di sini ada pilihannya. Kita pengen rata supaya kita gampang memudahkan memasukkan barang dan juga mengambil. Tetapi kalau Anda juga ingin kapasitasnya lebih luas, ini nanti bisa dimasukkan lagi ke dalam. Nah, kalau kondisi rata seperti ini, kita juga bisa membawa barang-barang mungkin yang lebih besar ya, dengan kita lipat seperti ini. Nah, ini jadi lebih rata. Sedangkan kita menginginkan volume yang lebih besar untuk bagasi, ini bisa kita tarik di sini. Nah, ini ukurannya jadi lebih luas karena dia volumenya bisa masuk ke dalam. Oke, ini saya pasang lagi ya. Oke, sekarang kita masuk ya di kabin baris kedua. Nah, teman-teman, kita lihat di sini dapat pegangan tangan dan juga di sini ada armrest, tetapi ini masih bahan plastik ya. Kemudian handle pintu ini tadi dan juga tombol untuk menaikkan atau menurunkan jendela atau kaca. Nah, untuk jarak kaki di sini masih cukup longgar dan juga ini kaki saya masih bisa masuk ke dalam. Jarak kepala juga masih cukup nyaman ya teman-teman. Di sini sabuk pengamannya juga sudah ada 3 titik untuk penumpang di samping kanan, kiri dan juga tengah. Dan kita sudah dapat headrest yang bisa kita atur di penumpang yang ada di samping kanan, kiri dan juga tengah. Jadi ini headrestnya sudah ada 3. Kemudian untuk
Sistem keamanan juga dia sudah ada ISOFIX kalau teman-teman mau membawa kursi jok untuk anak bayi juga sudah ada pengaitnya. Di sini ada power outlet ya. Di sini sudah dengan menggunakan port USB, jadi sudah tidak perlu pakai adapter lagi. Kemudian juga di sini untuk karpet, di sini ada lambang anniversary Toyota Indonesia yang ke-50. Jadi ini sudah cukup nyaman, cuma sayangnya di sini belum ada armrest. Mungkin kalau di sini ada armrest itu kayak Innova gitu kan, mungkin lebih lebih nyaman lagi ya perjalanan jauh ya teman-teman ya. Ya saya rasa itu aja. Selanjutnya kita langsung ke kabin bagian depan. Untuk meningkatkan kenyamanan, pengendalian maupun pada efisiensi bahan bakar, Toyota Race ini sudah menggunakan platform sasis TNGA atau Toyota New Global Architecture yang merupakan struktur platform baru untuk lini produk Toyota. Kelebihan dari mobil yang menggunakan platform TNGA: 1. Agility atau lebih lincah. 2. Lebih stabil. Dan yang ketiga, memiliki visibility lebih luas, sehingga lebih nyaman untuk dikendarai. Kuncinya bentuknya seperti ini ya. Di sini hanya ada 2 tombol, tombol buka dan juga di sini ada logo Toyota yang ini fungsinya untuk mengunci. Tetapi untuk masuk ke sini kita ada 2 cara, kita tekan ini atau kita tekan sensor yang ada di sini. Nah, ini sudah membuka. Spionnya juga sudah membuka. Oke, kita langsung masuk. Ya, teman-teman, saya sudah berada di dalam kabin Toyota Race, tepatnya di posisi duduk driver. Nah, pertama saya mau jelaskan di sini handle pintunya di sini ada aksen warna silver ya, dan kita bisa pegang di sini ataupun di sini. Kemudian juga di sini ada handle pintunya warnanya chrome, terus tombol-tombol untuk buka tutup kaca dan juga tombol untuk melipat spion. Nah, kemudian yang saya lihat lagi di sini posisi duduk saya benar-benar sangat nyaman banget. Kita bisa atur untuk steeringnya ini ya, untuk naik turun, cuma ini belum teleskopik. Kemudian juga di sini kita lihat setirnya berlapiskan kulit ya. Ini untuk yang tipe GR dan juga di sini banyak tombol-tombol untuk mengoperasikan menu-menu yang ada di head unit dan juga menu-menu yang ada di MID. Nah, sekarang saya mau coba untuk nyalakan mesinnya ya. Karena ini di dalam showroom saya nggak boleh nyalakan mesinnya, jadi cukup saya nyalakan untuk kelistrikannya aja, cukup tekan 2 kali. Nah, begitu dinyalakan, di sini langsung muncul animasi bertuliskan welcome. Nah, terus juga di sini sudah full ya, full digital. Jadi ada pilihan menu untuk tampilan mode berkendaranya, speedometernya. Kita pengen pilih apa aja, ini ada 4 pilihan. Kemudian juga ada notifikasi-notifikasi yang bisa kita masukkan untuk pengingat ya, misalkan hari ulang tahun, hari pernikahan, atau mungkin untuk mengingatkan reminder service. Kemudian kita lihat lagi di sini, ini ada sun visor, juga sudah ada kacanya. Satu lagi yang terlewatkan adalah posisi duduk saya ini benar-benar enak ya. Jarak ini masih benar-benar tinggi, kemudian juga jarak lutut juga masih longgar. Nah, untuk audionya sendiri, head unitnya ini menghadap ke driver ya, agak sedikit miring, jadi ini driver oriented dengan menu-menu yang ada di sini. Nah, tampilannya mewah banget, mirip kayak Toyota Corolla Cross, dan dia sudah floating seperti ini dengan ukuran 9 in. Di sini kita bisa connect dengan gadget kita. Di sini ada menu Bluetooth, T-Link, radio, USB, dan juga sini ada aplikasi M Toyota. Kemudian ada pengingat untuk ganjil genap, dan juga di sini kita bisa melihat notifikasi untuk reminder service juga. Di bagian bawah di sini ada kisi-kisi AC dan juga di sini ada panel-panel AC. Untuk AC-nya sudah digital dan auto AC. Di sini ada tombol untuk start stop engine. Di bagian bawah di sini ada power outlet ya. Ada 2. Yang satu kita harus pakai adapter, yang kedua sini cukup dengan port USB aja sudah ada. Kemudian untuk transmisinya di sini posisinya agak tinggi, jadi kita sangat santai ya di sini. Kemudian juga sudah Shiftronic, bisa mode manual dan juga automatic, dan juga di sini sudah CVT untuk maticnya. Untuk pengoperasian transmisinya ini juga kita bisa pakai tuas ini dan juga kita bisa pakai sini
pedal shift. Jadi ini lebih fun to drive banget teman-teman ya. Untuk handremnya di sini masih manual ya di sini, dan juga di sini ada konsol box lumayan untuk penyimpanan, dan juga tutupnya ini sudah berlapiskan kulit. Jadi ini benar-benar cakep banget. Kemudian di atas di sini ada lampu kabin ya seperti biasa, dan juga ini ada reminder untuk sabuk pengaman untuk 5 penumpang di depan dan juga di belakang. Kemudian untuk spion yang ada di tengah ini, dia juga ini sudah ada peredaman untuk anti silau dari penumpang, pengemudi maksudnya dari belakang yang menyalakan sorot lampu yang menyilaukan kita misalnya. Kemudian di bagian sini ini ada tempat penyimpanan. Kemudian tempat minumnya ini saya suka banget di sini. Nah, ini di sini ada, di kiri ada, di kanan juga ada. Jadi kalau kita taruh minuman di sini ya, ini kan kena hawa AC. Jadi tentunya pasti akan lebih sejuk. Nah, ini saya tutup lagi. Kemudian di desain joknya, kembali ini yang sangat saya suka sekali. Desain jok yang ada di sini kombinasi antara bahan fabric dengan motif yang sangat cakep, dikombinasi dengan bahan kulit, dengan jahitan-jahitan yang sangat serasi sekali dengan desain warna yang ada di tengah sini. Dan tempat duduknya sekali lagi juga sangat enak sekali ya. Kemudian di sini nggak ada pegangan, kalau di sini ada pegangan. Kemudian untuk di karpetnya pun di sini sangat detail sekali, ada tulisan Rise. Ada tulisan Rise-nya untuk karpetnya. Jadi sangat detail sekali sampai dengan ke karpet-karpetnya. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah mengenai fitur safety. Mobil ini sudah dilengkapi dengan safety yang cukup baik. Remnya sudah ABS, kemudian juga sabuk pengaman sudah 3 titik. Dan kalau Anda punya anak kecil atau baby seat, itu juga sudah ada Isofix untuk mengaitkan kursi anak bayi. Kemudian juga untuk safety yang lain, ini sudah dilengkapi dengan Vehicle Stability Control di semua tipe, dan juga Hill Start Assist Control di semua tipe. Untuk airbagnya, ada 2 airbag khusus untuk tipe Rise 1000 Turbo dengan TSS, airbagnya bahkan ada 6 airbag. Nah, kembali saya akan jelaskan fitur safety yang ada di tipe TSS, yaitu Toyota Safety Sense. Dia sudah dilengkapi dengan blind spot monitor yang tentunya akan memberikan kita keamanan pada saat ada pengendara lain yang melewati di belakang kita bagian samping dan tidak terlihat oleh spion. Dia akan ada notifikasi peringatan sehingga kita bisa mengetahui ada kendaraan lain di titik buta. Kemudian juga ada rear cross traffic alert. Jadi pada saat kita keluar dari parkir, kemudian ada kendaraan dari belakang yang akan melintas, itu ada pengingat atau alarm yang memberikan informasi kepada kita akan ada kendaraan yang mendekati kita, jadi tentunya lebih aman untuk kita keluar dari parkir. Nah, Toyota Safety Sense yang lain yang ada di mobil ini yaitu adanya Lane Departure Alert with Steering Control. Nah, fitur ini akan memberikan peringatan pada saat mobil ini keluar dari jalur atau markah jalan. Nah, kemudian juga akan memberikan peringatan supaya kita mengembalikan setirnya, karena pada saat kendaraan keluar jalur ini kita tidak mengaktifkan sen. Jadi akan ada alarm seperti itu, dan pada saat kita lupa atau ngantuk ya, ini akan secara otomatis kembali ke lurus untuk setirnya. Kemudian ada lagi yang namanya pedal miss operation control. Jadi pada saat kita mau parkir nih misalkan, seharusnya kita injek rem, malah kita injek gas. Nah, ini akan ada koreksi dari sistem gas dan remnya sehingga kita tidak sampai terjadi kendaraan itu langsung menabrak bidang yang ada di depan kita. Kemudian juga ada yang namanya adaptive cruise control. Jadi pada saat kita setting kecepatan misalkan 80 sampai dengan 100, nah itu kan akan konstan di jalan tol misalkan. Ternyata ada pengendara lain di depan kita yang kecepatannya pelan. Nah, ini secara otomatis akan mengikuti kecepatan yang ada di depan sehingga lebih aman pada saat kita mengaktifkan cruise control. Kemudian juga ada yang namanya pre-consul system. Jadi pre-consul system itu pada saat kita kecepatan tinggi ternyata ada kendaraan yang lain yang berhenti atau
melambat, nah ini akan memberikan sinyal supaya kita segera melakukan pengereman. Atau pada saat kita lengah tidak melakukan pengereman, dia akan melakukan pengereman secara otomatis sampai dengan kendaraan itu berhenti dengan aman. Kemudian juga ada yang namanya front departure alert. Jadi pada saat kita berkendara, Di lampu merah kan harus berhenti tuh. nah ternyata kendaraan yang ada di depan itu dia sudah berjalan. Nah kita lupa, akhirnya kita diberikan peringatan untuk kita terus melanjutkan perjalanan. Nah fitur-fitur safety yang ada di mobil ini semua itu biasanya disematkan di mobil-mobil harga di atas 500 jutaan. Jadi sangat luar biasa sekali teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan bahas dari performa mesin mobil ini. Nah, kita lihat di sini sebelumnya banyak banget ya yang penasaran melihat Toyota Race ini, dan tentunya ini sangat antusias sekali diterima oleh calon pelanggan Toyota. Nah, untuk Toyota Race ini memiliki mesin 1000 cc 3 silinder dengan turbo. Jadi mesin ini sangat solusi sekali bagi Toyota untuk auto family yang menginginkan mobil dengan efisiensi bahan bakarnya seperti mobil 1000 cc karena ini 1000 cc, tetapi karena dia pakai turbo, tenaga yang dihasilkan hampir sama setara dengan mobil kelas 1500 cc. Jadi iritnya dapat dan juga tenaganya juga dapat. Nah, mobil ini menggunakan tipe mesin 1KR VET. Jadi ini berbeda dengan yang ada di Toyota Agya. Ini menghasilkan daya maksimal atau tenaga sebesar 98 PS di RPM 6000 dan juga di torsi maksimalnya 143 Nm di RPM 2400 sampai dengan 4000. Turbocharger adalah sebuah kompresor sentrifugal yang mendapat daya dari turbin yang sumber tenaganya berasal dari asap gas buang kendaraan. Biasanya digunakan pada mesin pembakaran dalam internal combustion engine untuk meningkatkan output atau tenaga dan torsi dan efisiensi mesin dengan meningkatkan tekanan udara yang memasuki ruang bakar. Karena Toyota Race ini juga mobilnya ini kan didesain untuk compact SUV ya. Jadi gede-gede amat juga enggak, kecil-kecil amat juga enggak. Jadi memang benar-benar dia compact. Dipakai untuk keseharian, sehari-hari dia juga oke. Dengan bannya sendiri kita lihat bannya ukuran ring 17 dengan ketinggian 20 cm sama seperti dengan Toyota Avanza. Jadi untuk Anda yang melewati jalan-jalan rusak ataupun juga jalan-jalan yang mungkin ada genangan air, tentunya ini sudah cukup aman untuk berkendara sehari-hari di segala medan. Nah, selanjutnya saya akan memberikan tips untuk Anda yang bingung ya. Misalkan Toyota Race ini kan pilihannya ada yang 1000 cc tipe G, GR Sport dan GR Sport with TSS. Dan nanti juga akan muncul dengan cc 1200 di semester berikutnya. Kira-kira mobil tipe apa nih yang cocok dengan saya? Karena biasanya orang begitu melihat tipenya itu yang tertinggi, pengennya adalah yang lengkap, yang bagus seperti itu. Tapi saran dari saya, sebaiknya Anda sesuaikan juga dengan budget dan kebutuhan. Apakah fitur-fitur yang ada di tipe-tipe mobil tersebut sesuai dengan kebutuhan Anda dan gaya mengendara Anda. Nah, contoh misalkan nih, tidak semua orang dengan fitur safety, radar dan alarm yang tadi saya jelaskan panjang lebar itu akan nyaman berkendara dengan fitur-fitur tersebut. Ada juga yang justru malah grogi ya. Begitu ada ini kok sensornya nyala, ininya peringatannya juga ada, akhirnya jadi berkendaranya jadi mungkin jadi kurang luas dan kurang terbiasa. Itu juga bisa dipertimbangkan. Kemudian juga untuk warna dia ada dual tone color, yang single tone color dan juga dengan dual tone color. Selisih harganya kurang lebih selisih sekitaran 2 jutaan. Itu juga bisa dipertimbangkan juga kalau Anda menginginkan budget yang mungkin agak sedikit lebih lebih terjangkau. Atau kalau Anda memang suka dengan dual tone color, ya nggak ada masalah, silakan kembali lagi sesuaikan dengan selera. Nah, saya kira itu saja yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semuanya. Jangan lupa kalau ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Dan nantikan terus video-video saya selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bye-bye.